Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Menteri PKP Bang Ara rapat dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga BNPB membahas penanganan Gunung Leotobi. Ya, setelah rapat terpantau wajah Bang Ara seperti murung, nggak seperti biasanya, selalu bersemangat. Kali ini gue ngeliat kok Bang Ara sepertinya beda dengan hari-hari yang lalu. Apa karena sudah mendengar atau melihat banyak masyarakat yang mengkritiknya terkait pemasangan foto wakil presiden yang dianggapnya tidak perlu, walaupun beliau itu sudah minta izin ya. Karena hal itu banyak netizen yang kecewa bahwasannya apa yang dilakukan oleh Bang Ara itu tidaklah pantas karena 58% masyarakat Indonesia bukan hanya memilih Pak Prabowo saja, tapi Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden. Maka dari itu banyak para pendukung dari Mas Gibran ya yang tentu saja kecewa karena kan Prabowo dan Gibran itu satu paket. Ya, memang kita harus menghargailah orang lain ya. Apa walaupun yang kita idolakan misalkan kayak Bang Ara ini menurutnya adalah Pak Prabowo. Ya tapi kan harus juga menghormati Mas Gibran ya yang tentu ikut sumbangsih dalam menentukan pemenangan dari Prabowo ya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan Mas Gibran itu dipilih secara langsung oleh Pak Prabowo ya, sangat diinginkan untuk menjadi wakil presiden ya, mendampinginya menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden kala itu ya. Ya, mari kita lihat aja ini. Coba kita perhatikan ya, wajah yang tak seperti biasanya Bang Ara kan selalu menggebu-gebu ya. Tapi ini kita lihat wajah Bang Ara dan apa hasil rapat dengan Mas Gibran ya. Mungkin nggak enak hati juga mungkin Bang Ara ketika bertemu dengan Mas Gibran ya. Ya, mari kita simak aja nih videonya. Apa hasil rapat dari Menteri PKP, BNPB, dan juga Wakil Presiden ya soal Gunung Leotobi. Let's go. Bapak Wapres sudah membicarakan dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek keadaan di sana, tadi sudah dimonitor langsung di pusat pengendalian yang sangat canggih yang ada BMKG yang sudah disiapkan. Kemudian juga bagaimana persiapkan jalur logistik, kemudian juga dari sisi kesehatan, obat-obat juga tadi sudah dicek, sudah sampai di sana. Kemudian juga dari segi keuangan sudah dikoordinasikan Ibu Menteri Keuangan yang sudah siap mensupport dari berbagai aspek. Dan juga kami dari perumahan kami mengkonsultasikan segera supaya sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BMKG titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah ada berapa yang perlu dirotasi, sudah akan menyiapkan supaya menuju ke lokasi rumah-rumah yang sudah siap dan selama ini dengan metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana, dan juga itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia. Kami juga selalu berusaha untuk memberdayakan UMKM. Dan
koordinasi berjalan dengan baik. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi. 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Jadi saya pikir itu koordinasinya dan diminta untuk di depan untuk mengkoordinir Bapak Kepala BMKG, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BNPB, dan kami semua satu koordinasi dengan baik. Kita rumah yang siap berapa? 1.100 ya, keadaan baik ya, dan sudah ready yang akan segera jalan. Kira-kira 8 hari bisa tampil, 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi. Nah, tentu ada tahapan verifikasi oleh Pak Nusron dari ATR, karena tangannya mesti clear and clean, begitu. Dan dari aspek lain, dari tempat bekerja, karena kebanyakan petani ya, dan juga petani ya Pak ya, kebanyakan. Jadi kita juga pertimbangan titiknya harus juga jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tapi juga yang aman. Jadi variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman, itu menjadi pertimbangan kami. Silakan untuk gambaran, Mbak. Ya, tadi itulah konferensi pers ya, Menteri PKP Marwah Sirait, atau yang kita sapa akrab yaitu dengan panggilan Bang Ara ya, dengan BNPB dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, rencananya kan Gibran akan ke ini ya, meninjau lokasi di Gunung Lewatobi ya, daerah sekitarnya lah. Itu tadi yang disebutkan oleh Menteri Bang Ara ya. Ya, tadi mungkin pada saat ketemu dalam rapat, Bang Ara punya rasa nggak enak kali ya. Dan gua rasa juga sih Gibran tahu itu. Kalau banyak warganet tuh menyayangkan lah ya apa yang dilakukan Bang Ara. Minta izin. Mungkin Gibrannya juga nggak apa-apa sih. Cuman Bang Aranya jadi gak enak kali ya. Tapi tetaplah kita harus apresiasi kerja apa yang sudah dilakukan oleh Bang Ara ya. Terutama untuk menyediakan rumah untuk masyarakat yang tidak mampu ya. Ya mungkin kedepannya bisa lebih diperbaiki ya. Dan menghargai wakil presiden kita. Jangan kebawa arus ikut dengan oposisi yang aneh-aneh itu loh. Apalagi geng-geng Fufu Fafa itu. Aduh, kacau, nanti parah. Jangan ikut-ikutan dah. Dan ini mungkin juga sinyal ya untuk para kabinet merah putih ya, untuk menghormati wakil presiden ya. Perlu diingat itu. Dan ini ada juga komentar terkait Bang Ara ya, apa yang dilakukan Bang Ara ya, terkait pemasangan foto itu. Ya, kali ini ada tanggapan dari Bapak bukan partai politik. Ya, beliau mencoba meneruskan tanggapannya terkait kelakuan Bang Ara ini. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Kita kembali kepada Bang Marwah Sirait. Ya, teman-teman, sebelumnya itu kita akan baca dulu ya buku yang berjudul Joy Girard ya, Cara Sukses Menjual Diri Anda ya. Ini merupakan seorang penjual nomor 1 ya, Joy Girard pada masanya. Ya, buku ini secara luar biasa mampu menunjukkan ide-ide inovatif, mengubah sikap dan memotivasi pembaca untuk menjadi manusia berprestasi. Baik, dalam buku ini ada 3 jenis orang ya, disebutkan 3 jenis orang. Si nomor 1, kemudian ya si nomor 1, yang kedua adalah si nomor 2, dan yang ketiga adalah si nomor 3 ya. Nah, saya ingin menambahkan ada si ya yang tak ada nomornya ya gitu. Jadi manusia yang tak ada atau orang yang tak ada nomornya. Dalam konteks berpolitik kita tahu bahwa si nomor 1 adalah Prabowo, si nomor 2 adalah
ya wakil presiden, dan si nomor 3 biasanya dalam hierarki akan kita temukan para menteri-menteri ya, kabinet pembantu. Dalam hal ini menteri-menteri kabinet merah putih. Nah, yang tidak ada nomor ini siapa ya? Saya kira yang tak ada nomor ini adalah mereka-mereka yang tak dianggap ya, yang tidak dianggap, dipandang tidak memiliki nilai strategis dan sebagainya. Jangan sampai melalui tindakan yang dilakukan oleh Bang Ara ini, kemudian si nomor 2 menjadi tak ada nomornya. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang membahayakan bagi perjalanan Republik ini. Kita flashback sedikit ke belakang, bahwa untuk menghadirkan si nomor 2, ya dalam hal ini adalah Pak Gibran, Mas Gibran sebagai wakil presiden, negara ini sign quote bertikai, begitu kerasnya bertikai, berdebat, terpecah dalam kelompok-kelompok, bagaimana para profesor berargumentasi untuk membela, ingin menggugurkan, dan sebagainya. Ada pro dan kontra yang luar biasa, yang sampai hari ini ada pihak-pihak yang belum selesai untuk terus-menerus untuk menggoyang ya, menjungkar balikkan posisi si nomor 2 ya dalam hal ini. Nah, ini mau mengatakan bahwa manusia atau jenis dalam konteks posisi nomor 2 ini bukanlah orang sembarangan. Kalau dalam ketatanegaraan kita bisa membaca posisi ini sebagai ya orang kedua dari orang pertama ya. Jadi setelah presiden ada wakil presiden. Dan kita tahu kalau argumentasinya adalah dalam rangka satu komando, konstitusi kita, negara kita sudah meng-underline tentang konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang keempat, ayat yang kedua, jelas dikatakan di sana bagaimana batasan-batasan tentang wakil presiden, ya, bagaimana eksistensinya itu sebagai, ya, dia tidak disebut sebagai bang serep atau ban dalam atau apapun, tetapi yang akan mendampingi presiden menjadi, ya, pihak atau orang yang siap akan menerima instruksi atau penugasan dari presiden untuk mendampingi melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya teknis dalam konteks pemerintahan sehari-hari, bahkan juga mewakili negara, mewakili presiden, mewakili negara untuk bertandang ke luar negeri, atau juga berjalan bersama-sama dengan presiden untuk pergi ke sebuah negara dan melakukan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Bahkan pada tingkat yang paling radikal yang tidak diinginkan, bahwa wakil presiden bisa saja menggantikan presiden ketika berhalangan tetap, atau kemudian ya ada konsekuensi hukum terkait dengan impeachment. Nah, di sini harus mengatakan bahwa problem keberadaan wakil presiden itu harus dilihat sebagai si nomor 2 ya, orang nomor 2 setelah si nomor 1 atau presiden ya. Sehingga kita tidak bisa kemudian menghilangkan ya dengan si tanpa nomor, artinya mengabaikan tentang eksistensi mereka. Dalam satu perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, jangan sampai kemudian terjadi proses pembelajaran apa yang disebut dengan operatif bawah sadar. Atau operatif bawah sadar itu ada dalam memori kolektif bangsa ini bahwa wakil presiden itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan pantas untuk tidak dihormati, pantas untuk dikesampingkan, dikeluarkan dari satu struktur bernegara dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Pembiaran tentang terus-menerus untuk tidak menampilkan wakil presiden itu bisa seperti efek bola salju. Sebuah lontaran atau katakanlah sebuah salju yang sebesar biji kelereng, ketika dia menggelinding, dia akan menjadi bahaya yang sangat besar. Dia menjadi bola salju raksasa yang bisa melindas apapun yang menghalanginya. Nah, disinilah kita mesti wise ya dalam hal ini, saya kira Bang Muarar, dan ini merupakan pesan yang jelas bagi Pak Presiden, ya, untuk menyampaikan instruksi kepada seluruh menteri-menteri untuk tetap menghadirkan ya gambar presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak terbelah ya. Sebab bagaimanapun juga ya, kehadiran presiden dan wakil presiden itu merupakan konsensus, merupakan kesepakatan bersama dari semua pendukung masing-masing yang pada akhirnya bahwa mereka akan berjalan bersama, bukan berjalan pada saat pemilu saja, tetapi sampai pada akhir masa jabatan secara konstitusional. Karena itu kita, Bang Arar, kita masih tentu percaya pada perjuangan Abang, tetapi sekali lagi publik juga punya pandangan, publik punya
pikiran. Sebab bagaimanapun juga keinginan publik itu sejak awal itu menyandingkan Prabowo dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Rakabumi. Jadi jangan ceraikan mereka hanya gara-gara bahasa satu komando, satu barisan, satu hati, satu jiwa. Karena bagaimanapun juga ya Wakil Presiden kita paham benar tentang keberadaan apa yang disebut dengan satu komando itu. Ya, bagaimanapun juga konstitusi kita sudah menghadirkan couple, ya, sepasang, bukan seorang diri. Ya, mudah-mudahan ini tidak digoreng sana sini oleh kelompok-kelompok yang ingin melihat celah, ya, bagaimana bisa melemahkan eksistensi kerjasama kolaborasi antara Prabowo dan Wakil Presiden. Bagaimanapun juga sudah saya jelaskan di awal di konten yang lain bahwa dua sisi mata uang itu merupakan penanda sahnya sebuah mata uang itu diberlakukan. Satu gambar uang dan yang sebelahnya kosong itu mengatakan bahwa uang itu ilegal dan tidak ya laku. Karena itu menghadirkan foto Pak Prabowo seorang diri sebagai presiden, saya kira itu adalah tindakan yang ilegal, bukan partai politik. Ya, tadi begitulah sobat-sobat apa kata Bapak, bukan partai politik pandangannya ya. Yang luar biasa. Dan bukan ya bisa menambah wawasan kita lah dalam membaca sebuah situasi menurut gua ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat nih? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.